Berbicara mengenai sebuah kemerdekaan, Ustaz, bagaimana sih kita sebagai seorang muslim, atau seperti apa sih Ustaz seorang muslim tuh yang merdeka, yang apakah mereka yang bertakwa, ataukah mereka yang tentunya ikut serta dalam hal peringatan-peringatan yang ada di negara kita, dan bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal-hal yang mungkin kebiasaan orang-orang masyarakat secara umum ya dalam memperingati kemerdekaan ini, Ustaz. Fadal, Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk bisa kembali bermajlis dengan TV Sunnah dan Radio Kita FM. Semoga senantiasa memberkahi waktu-waktu kita yang kita lalui. Terkait dengan merdeka, kita harus paham dulu apa makna dari merdeka. Kemudian apa tujuan dari orang tua kita dahulu ingin agar mereka merdeka. Apa tujuannya? Itu harus kita tahu. Merdeka maknanya adalah terlepas dari tekanan atau kekuasaan orang lain yang dengannya disertai dengan berbagai macam kezaliman dan hal-hal yang membuat sulit kita. Maka ketika terlepas itu semua, maka merdeka. Dan kita akan paham makna merdeka di sini ketika kita melihat sejarah orang tua kita dahulu. Ya, mungkin sebagian dari pemirsa atau pendengar pernah mendengar cerita orang tuanya yang hidup di zaman penjajahan Jepang atau Belanda, atau kakek neneknya. Akan tergambar betapa sulitnya hidup mereka. Sulit dalam hal apa? Bukannya sulit dalam masalah urusan dunia. Bukan. Dan hina, bukan. Tapi sulit dalam masalah melaksanakan hak. Dalam melaksanakan atau untuk mendapatkan hak secara umum. Oleh karenanya, mereka melakukan perlawanan dengan berbagai macam bentuk perlawanan. Dan itu subhanallah dituangkan nilai-nilai itu oleh orang tua kita dalam tujuan-tujuan kemerdekaan. Dan tujuan kemerdekaan itu kemudian mereka rumuskan dalam 5 perkara. Ya, tujuan itu. Yang kita hafal semua ya. Yang disebut dengan apa? Pancasila itu. Itu tujuan. Ya, agar kita ini menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tanpa ada hambatan. Dengan aman, damai, dengan sukarela. Itu yang orang tua kita inginkan. Dan selanjutnya, dan yang pertama adalah tentang masalah penghambaan kepada Allah SWT. Ini tujuannya. Sehingga jangan sekedar sebagai kata-kata yang diucapkan, yang dihafal, tidak. Tapi yang dicermati dan ditunaikan. Lalu apa yang mereka
harapkan dari tujuan tersebut, maka dituangkan dalam rumusan-rumusan, ya, dalam bentuk aturan-aturan yang dibikin oleh pendahulu kita. Dan tentunya aturan-aturan yang dibikin ini sesuai dengan kadar mereka. Dari sisi ilmu, dari sisi pengalaman, dari sisi yang lainnya. Ya. Dan tidak mengatakan mutlak semuanya benar, tidak. Tapi itulah kemampuan yang mereka inginkan untuk bisa mencapai tujuan dari kemerdekaan. Namun ketika kita tidak memahami maksud mereka, maka akhirnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Ya, oleh karenanya kita dapati dalam perjalanan kehidupan masyarakat negeri kita secara khusus, apapun yang ingin mencederai atau menghancurkan bahkan tujuan dari orang tua kita, maka Allah jaga. Dan Allah menjaga itu karena pertama, keimanan yang ada pada masyarakatnya. Keimanan mereka. Jadi bukan jasa siapapun, bukan. Karena mayoritas manusia yang ada di negeri ini mengedepankan iman. Itu yang menyebabkan Allah menjaga. Kemudian ingin bisa melaksanakan, menunaikan hak-hak Allah. Dan yang ketiga ingin adanya terwujudnya syiar saling menghormati dan saling membantu dalam kebaikan. Yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah di antaranya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antar sesama kaum muslimin. Adapun dengan selain non-muslim, dengan selain muslimin atau non-muslim, maka syiar yang diadakanlah lakum dinukum waliyadin. Baik kalian agama kalian, silahkan masing-masing bagiku agamaku. Dan itu diwujudkan dalam banyak aturan oleh pendahulu kita. Dan kita hormati. Dan acuannya tetap adalah apa yang Allah turunkan. Karena Allah menurunkan aturan bagi manusia, bagi hidup mereka di dunia ini, yang disebut dengan Islam. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama yang merupakan aturan dalam hidup yang diukur Allah Azza wa Jalla di sisinya adalah Islam. Dan Islam mengatur semuanya. Dan subhanallah, kalau kita cermati, sangat banyak kesesuaian. Ya, sangat banyak kesesuaian. Karena memang orang tua kita memperjuangkan kemerdekaan ini agar terbebas dari penjajahan, bukan penjajahan fisik, tapi juga penjajahan batin dan penjajahan dalam ketaatan kepada Allah. Tadi dasarnya iman sehingga Allah menolongnya. Ingat janji Allah surat Kafir firmankan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini dan nanti ketika ditegakkan para saksi di akhirat. Maka Allah menolongnya. Kemudian bermunculan setelah itu orang-orang berusaha untuk mengganti, merubah, menghancurkan. Ini kalau kita baca kisah perbuatan orang-orang komunis, khususnya daerah Jawa, bagaimana para kiai, para santri, pondok pesantren itu berusaha untuk
dimusnahkan. Allah menjaga. Allah menjaga. Tahu ya sejarahnya ya? Tahun berapa itu? Tahun 48. Kemudian yang terakhir tahun 65 kan? Bagaimana mereka bencinya dengan orang-orang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menjaga. Dan Allah buktikan pertolongannya dengan menghancurkan mereka. Sampai seakar-akarnya. Maka sekarang tugas kita adalah menjaganya. Dan menjaganya itu dengan memahami maksud dari untuk apa orang tua kita ingin merdeka. Ya, lalu apa yang mereka lakukan ketika merdeka? Agar keturunan mereka itu hidup di negeri yang aman, sejahtera, berkecukupan ya sejahtera itu, berkecukupan kebutuhan mereka, sandang, pangan, dan papannya, kemudian memiliki kemajuan dalam pendidikan, dan sebagainya. Itu yang diinginkan. Sehingga kita sebagai generasi yang datang berikutnya harus memahami itu. Kemudian apa yang saya lakukan? Maka membuktikan cita-cita mereka itu. Maka yang pertama adalah cinta dengan ilmu. Karena segala sesuatu untuk menjadi baik dan maju dengan ilmu. Dalam hal apapun. Maka harus dengan ilmu. Yang kedua, dengan tetap memperhatikan norma hidup. Aturan hidup. Dan tidak ada aturan hidup yang terbaik kecuali yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka setiap muslim wajib tahu aturan hidupnya. Dari mulai kejujuran, dalam bermuamalah, amanah, adil, bertanggung jawab, kasih sayang dengan sesama. Itu yang harus dilakukan. Yang diajarkan orang tua kita dahulu. Ya. Bagaimana mereka ketika berjuang saling bantu, saling menolong, ya kan? Bahkan mereka rela untuk apa? Mengorbankan jiwa mereka untuk selamatnya saudara-saudara mereka. Itu nyata sekali. Yang sekarang sudah mulai luntur, harus dihidupkan kembali. Saling bantu, saling tolong. Yang kemudian yang ketiga adalah mencegah segala unsur yang dapat menghantarkan manusia pada kemajuan. Dicegah. Dari budaya-budaya yang menyimpang. Budaya barat misalkan, yang selalu diinginkan masuk ke negeri kita. Seperti narkoba, LGBT, dan semisalnya. Dipaksakan. Budaya mereka. Maka kita sebagai penduduk negeri ini dalam rangka ingin membuktikan apa yang diinginkan orang tua kita dulu untuk merdeka, maka harus menjaga. Jangan sampai dirongrong. Jangan sampai dirusak. Ya, dari narkoba, LGBT, dan yang lainnya. Unsur-unsur yang menyimpang. Kemudian untuk saling mengikat kesatuan sebagai ahli waris negeri ini. Ya. Saling mengikat kesatuan antara ahli waris orang tua kita dahulu. Karena negeri ini diwariskan dari generasi ke generasi. Maka jangan sampai kemudian karena perbedaan sedikit, karena perselisihan, lalu berpecah. Yang terjadi sekarang ini sekelompok berkumpul ingin bebas merdeka. Contohnya mohon maaf, dulu namanya Timur ya, Timur itu. Sampai pemerintah kita mengusahakan kemajuannya, tapi kemudian muncul sekelompok orang untuk memisahkan diri. Nanti akan muncul lagi, karena kurangnya kebersamaan. Ya, untuk menjaga, untuk berbagi, untuk saling melindungi. Nah, jangan dengan emosi, jangan hawa nafsu. Tapi kembali kepada
apa yang maslahat. Dan itu tidak lain adalah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini yang harus kita perhatikan dalam rangka melanjutkan misi atau maksud yang diinginkan oleh orang tua kita dahulu dari merdekanya negeri kita ini. Ya. Bukan sekadar dengan acara-acara tertentu, kegiatan tertentu dan sebagainya. Demikian barangkali wallahu a'lam.